Tribuners, hari ini saya sedang berada di Hotel Pasifik Jodoh Nagoya, di mana hari ini dilaksanakan seminar sebelum pelaksanaan wisuda mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Terbuka Kota Batam. Jadi hari ini sebanyak kurang lebih 700 mahasiswa mengikuti seminar sebelum pelaksanaan wisuda yang akan dilaksanakan besok. Nah, kita mau melihat persiapan di gedung Pasifik ini di lantai 4 Jodoh Nagoya. Ya, kita punya tradisi biasanya sebelum wisuda, upacara wisuda itu dilakukan beberapa rangkaian sebelumnya, semacam pelatihan gladi resik, tapi yang utama itu sebenarnya seminar akademik. Nah, seminar akademik ini kita lakukan untuk semacam memberi bekal kepada teman-teman yang akan diwisuda pada tanggal 8 Februari yang akan datang ini, supaya punya semacam perspektif atau cakrawala yang lebih luas lagi terkait bagaimana memperlakukan diri atau membiasakan diri untuk setelah selesai dari pendidikan mereka di Universitas Terbuka, apakah dia S1, program diploma, demikian juga S2. Itu yang kita lakukan hari ini di seminar. Ya. Rata-rata itu antara 600 ke 700, bahkan pernah 800. Tapi yang ini kayaknya hampir 700 yang untuk besok. Yang untuk tanggal 8 Februari 2025. 800 itu dari 8 kabupaten kota yang ada di seluruh Kepulauan Riau, mulai yang jauh-jauh, Natuna, Nambas, segala macam juga sampai kemarin. Tapi yang paling banyak mayoritasnya kayaknya yang berdomisili di Batam. Ya. Ada dua sebenarnya yang di tempat lain, bukan hanya di Batam, misalnya tempat lain, itu misalnya katakan di luar negeri, mereka itu bisa datang fisik ke salah satu tempat untuk melaksanakan upacara wisudanya, tapi bisa juga melalui daring. Jadi tetap masih mana hybrid, bauran dia, yang daring maupun yang luring. Nah, tapi secara umum yang sekarang ini setelah 2024 kemarin ya, itu hampir semua kita sudah melakukannya secara luring seperti begini, datang ke satu tempat bersama-sama, kemudian disiarkan secara streaming ke banyak tempat sehingga keluarga-keluarga mahasiswa itu bisa melihat upacaranya. Bagi ada mahasiswa yang barangkali tidak bisa datang karena jauh barangkali atau ada kendala-kendala lain, dia juga bisa mengikutinya melalui daring. Tapi pada dasarnya sekarang ini 2023 malah itu sudah banyakkan yang luring. Dengan kemajuan teknologi, apalagi ada pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sebenarnya studi atau studi lanjut baik sarjana maupun pasca sarjana itu harusnya sudah tidak menjadi kendala, karena meskipun COVID sudah tidak ada, tapi UT itu tetap melakukan pembelajarannya secara mendasar itu basisnya sebenarnya daring atau online. Nah, jadi tidak ada sebenarnya hambatan buat siapapun di tanah air ini, termasuk teman-teman yang di Kepri, yang diurus oleh UBJ Batam, untuk mengikuti kuliah. Karena mereka itu tidak harus datang ke Batam, kan? Misalnya katakan dari Bintan misalnya, dia nggak mesti ke Batam, bisa di tempatnya. Tapi sekali dalam satu semester atau 2 kali dalam satu semester, memang ada pertemuan yang secara fisik. Itu pun tidak harus di Batam ini juga, bisa kadang-kadang teman-teman di Batam yang pergi ke Bintan atau ke Anambas atau ke Natuna ataupun ke tempat lain kayak begitu, atau ke Tanjung Pinang barangkali. Nah, itulah barangkali yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang entah karena tempat, entah karena waktu, karena bekerja, atau entah karena kendala-kendala lain, itu bisa memanfaatkan UT. Karena sekarang ini sudah dapat dipastikan, meskipun ada mahasiswa memilih jalurnya daring, dia tidak akan menghadapi kendala dalam penyelesaian studinya. Demikian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam, Provinsi Kepri.